Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pembelajaran daring program pendidikan percakapan kerja dengan jenis keterampilan otomatisasi tata kelola perkantoran atau yang biasa disebut dengan istilah komputer aplikasi perkantoran jenjang KKN level 3. Hari ini kita akan belajar bersama tentang standar kompetensi mengoperasikan piranti lunak, mengolah kata atau yang biasa kita sebut dengan istilah word processing atau WP. Aplikasi yang akan kita gunakan bebas, bisa menggunakan semua jenis aplikasi Office word processing baik under Windows, Linux maupun OS yang lain. Untuk bahan praktek kali ini saya akan menggunakan aplikasi Office under Windows, yaitu Microsoft Office Word versi 2010 yang merupakan bawaan program Microsoft Office 2010. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah membuat naskah surat massal atau yang biasa kita sebut dengan istilah mail merge. Sebelum kita mulai cara pembuatan surat massal atau mail merge, mungkin ada teman-teman yang belum tahu apakah yang dimaksud dengan surat massal. Surat massal atau mail merge adalah sebuah fasilitas dari Word untuk mengirimkan kepada beberapa orang sekaligus dari satu sumber surat. Contoh surat massal undangan rapat, undangan ulang tahun, dan lain sebagainya. Kemudian indikator dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah: 1. Membuat dokumen utama dan data source. Yang kedua, menyisipkan field pada tempat yang benar di dokumen utama. Kemudian yang ketiga adalah mencetak dokumen utama dan data source pada sebuah dokumen baru. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk membuat mail merge atau surat massal adalah: 1. Siapkan dokumen yang nantinya akan menjadi master dokumen atau dokumen utama yang nantinya akan kita kirimkan kepada banyak orang sekaligus. Untuk kali ini saya sudah menyiapkan sebuah dokumen, jadi kita tidak perlu membuat dokumennya karena yang akan kita pelajari nanti adalah tentang mail merge. Jadi dokumennya sudah kita siapkan agar pembelajarannya lebih cepat. Kemudian yang kedua, selain kita siapkan dokumen atau master dokumennya, kita siapkan juga sebuah database. Jadi dalam pembuatan mail merge, meskipun ada beberapa database yang bisa kita buatkan atau yang biasa kita buat untuk kita koneksikan dengan surat massal, misalkan database Microsoft Access, Microsoft Excel, dan lain sebagainya yang paling sederhana. Untuk latihan kali ini saya contohkan bagaimana cara membuat surat massal atau mail merge menggunakan database dari Microsoft Excel. Jadi kita buat database-nya menggunakan Microsoft Excel. Perhatikan dalam contoh ini saya akan mengundang sebanyak 5 orang
kita siapkan dulu sebanyak 4 field. Jadi 4 field itu apa saja? 4 field atau 4 kolom yang berisi satu. Field pertama adalah nomor surat. Field kedua adalah nama atau nama yang kita undang nanti. Field yang ketiga adalah tempat tugas. Jadi yang kita undang nanti beliau bertugas di mana. Kemudian yang terakhir adalah field alamat. Selain 4 field dalam database tersebut, kita siapkan 5 data orang, atau dalam sebuah database bisa disebut dengan istilah 5 record yang berisi data orang yang akan kita undang, baik nama, kemudian tempat tugas, alamat, dan lain-lain sesuai dengan yang kita sebutkan di awal tadi. Kemudian setelah semuanya terisi, maka kita simpan database tersebut dengan nama data source. Jadi dalam latihan kali ini saya menyimpan database saya yang akan saya koneksikan dengan mail merge dengan nama data source. Kalau teman-teman ingin menyimpan dengan nama yang lain, bebas, silakan, asal nanti tahu kira-kira nama yang disimpan tadi menggunakan nama apa, kemudian yang nantinya memudahkan kita dalam memanggil database tersebut, dan sehingga bisa kita koneksikan dengan dokumen utama dalam mail merge yang kita buat nanti. Kemudian langkah-langkah praktikum. Yang pertama, kita buka dokumen yang telah kita siapkan tadi. Jadi dokumen atau yang menjadi master dokumen tadi kita buka dulu. Kemudian lakukan penyisipan terhadap dokumen tadi. Jadi penyisipan dilakukan terhadap dokumen tadi dengan database yang telah kita siapkan di Excel tadi. Setelah semuanya disisipkan, mulai dari field nomor surat, kemudian field nama, tempat tugas, dan alamat. Setelah keempat field tadi tersisipkan dengan benar sesuai dengan tempatnya, maka bisa kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan proses pencetakan terhadap mail merge tadi. Jadi ketika data yang sudah kita sisipkan tadi benar, tidak ada error, maka kita bisa mencetak dokumen tadi sebanyak 5 dokumen. Jadi setiap dokumen tadi sudah ada nama, kemudian tempat tugas, alamat, kemudian apalagi tadi nomor surat yang berbeda-beda tiap dokumen. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menuliskan nama satu persatu yang akan kita undang dalam surat tadi. Oke, langkah selanjutnya kita akan mulai menyisipkan database yang telah kita buat di Microsoft Excel tadi ke dalam dokumen utama mail merge. Kita buka dulu dokumen utamanya. Kita sudah siapkan dokumen utamanya. Kemudian kita sisipkan field sesuai dengan tempatnya masing-masing. Seperti halnya nomor kita tempatkan di sini. Kemudian ada nama kita tempatkan di sini. Kemudian tempat tugas di bawah, dan paling bawah sendiri adalah alamat. Kita mulai menyisipkan dengan cara klik di menu mailing, kemudian pilih select recipient. Ada 3 pilihan, ada 3 opsi. Ada type new list, use exciting file atau exciting list, kemudian yang terakhir select from Outlook. Karena kita sebelumnya sudah membuat database pada Microsoft Excel, anggap saja kita sudah mempunyai sebuah data atau database yang akan kita panggil ke dalam dokumen utama.
Jadi kita pilih yang nomor 2, yaitu use existing list. Kemudian kita cari di mana lokasi kita menyimpan database tadi. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal, untuk mempermudah pencarian atau memanggil database tersebut, maka harus kita kasih nama sesuai dengan yang ada di contoh. Untuk database yang sudah saya buat tadi, saya kasih nama data source. Maka kita akan memanggil database ini yang akan kita koneksikan, akan kita sinkronkan ke dalam dokumen utama. Kita klik data source, kemudian pilih open, maka akan terbuka select table. Di sini ada 3 sheet, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Mana yang harus kita pilih? Di awal kita sudah membuat database dan pastikan lokasi sheetnya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Seperti contoh pada database yang awal tadi, kita buat pada sheet 1, maka yang akan kita panggil adalah sheet 1. Apabila kita membuatnya pada sheet 2, maka yang akan kita panggil adalah sheet 2. Begitu pula ketika kita membuat database-nya pada sheet 3, maka yang akan kita panggil adalah sheet 3. Karena saya tadi membuatnya pada sheet 1, maka yang akan saya panggil adalah sheet 1. Kemudian pilih OK. Oke, maka akan terkoneksi antara database tadi dengan dokumen utama. Kita hapus dulu untuk memudahkan ya. Oke, nanti kita sisipkan ulang. Yang pertama yang akan kita sisipkan adalah nomor. Kita klik di samping nomor, kemudian pilih insert merge field, kita pilih nomor surat. Oke, selanjutnya ulangi lagi pada nama, kita pilih lagi, ini pilih nama, kemudian di bawah nama kita klik juga, kita sisipkan lagi tempat tugas, kemudian yang paling bawah kita sisipkan alamat. Maka sekarang dokumen kita atau dokumen utama tadi sudah tersinkron dengan database yang telah kita buat tadi. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan menu preview yang ada di atas, bisa diklik. Nah, maka di sini sudah berubah menjadi nomor 30, nomor suratnya, dengan namanya, tempat tugas, begitu pula dengan alamatnya. Kemudian pada record kedua, secara otomatis ini akan berubah juga. Record ketiga, record keempat, dan record terakhir atau record kelima. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mencetak dokumen utama tadi ke printer? Kita bisa melakukan lewat menu finish, merge, kemudian print dokumen. Kita bisa pilih all kalau kita akan mencetak ke 5 record tadi atau ke 5 data orang yang akan kita undang tadi, kita pilih all. Kemudian bisa pilih current record kalau kita hanya ingin mencetak yang tampil pada layar monitor saja, seperti contoh pada nomor surat 34. Kemudian bisa memilih yang terakhir, from, bisa memilih mulai dari record berapa sampai dengan record berapa. Contoh mulai dari record 2 sampai 4, maka yang tercetak adalah record 2 sampai record 4. Kemudian pilih OK, maka kita akan mencetak dokumen kita tadi ke printer. Kita juga bisa menggunakan cara lain dengan cara pilih auto check for error, kemudian kita pilih complete. Nah, maka akan terbuka lembar baru
dengan nama Letters One. Kelima dokumen tadi sudah berubah menjadi data seperti di bawah ini. Maka akan terbuat lembar kerja baru dengan nama Letters One yang isinya adalah 5 dokumen yang sudah siap cetak. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mungkin ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan di nomor di bawah ini atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.